Hello guys, jadi ini adalah PC yang udah gua upgrade semuanya nih ya. Kalian udah bisa lihat tadi kalau sesuai cuplikannya. Ini gua udah mainin lagi, ini video 4K. Dan untuk spesifikasinya gue bakal jelasin satu-satu. Jadi yang pertama, kalau untuk prosesornya di sini, kalau kalian bisa lihat ya, ini udah gua rakit semuanya, udah beres kayak gini, ya. Nah, fan-nya RGB, untuk fan prosesornya juga semua ini pakai casing PC yang lama. Casing PC tahun 2010 kalau nggak salah, seingat gua. Ya, dan udah gua upgrade lagi. Jadi yang gua ganti di sini power supply-nya terpaksa gua ganti karena jujur gua agak paranoid karena di power supply udah mati lama. Gua takutnya gua udah beli segala macem, ntar seminggu 2 minggu pakai meletup gitu ya. Jadi power supply gua ganti yang baru. Ya udah, sekarang gue bakal bahas dulu spesifikasinya satu-satu untuk PC ini ya. Yang pertama, power supply-nya pakai power supply Magix. Ntar untuk semua budget harganya bakal gue cantumin nanti di akhir ya. Untuk power supply-nya Magix, untuk motherboard-nya pakai ASRock A320M HDV nih ya, ASRock A320M HDV untuk motherboard-nya. Habis itu RAM gue ambil dari Kingston. Ini 2x4 GB, jadi gue pakai dual channel 8 GB yang jalan di frekuensi ini kalau nggak salah di 2400 MHz, kalau nggak salah, 2100 ya. Bentar gue baca. 2400 MHz benar. Udah gue overclock ke 2666 MHz ya. Oke. Udah gue overclock juga untuk RAM-nya, XMP-nya segala macam. Habis itu fan prosesornya gue pakai dari brand Jonsbo CR1200. Ini udah support soket AM4 juga, jadi gue ambil ini. Gue pengen ada RGB-nya sedikit aja gitu ya. Untuk prosesornya, kalau untuk prosesor gue ambil dari AMD Athlon 3000G yang tray. Kenapa yang tray bang? Gue pengen tekan budget di sini. Pokoknya ini kalau hitung-hitungan gue murah lah ya. Oke. Casingnya casing bekas, hitungannya SSD pakai SSD bekas juga. SSD gue pakai dari Vigen. Ini SSD yang gue udah cantumin di video part pertama ya. Oke, jadi di sini yang gue pakai ini SSD-nya masih berfungsi, casingnya juga ya udahlah, tinggal gue rakit-rakit sedikit beres. Kabel-kabelnya kalau kalian lihat oke lah ya, nggak ada masalah lah ya. Ini nggak pakai VGA eksternal ya, untuk AMD Athlon 3000G gue udah sering ulas juga, review juga. Ini ada APU-nya. Ya udah, habis itu ini video YouTube 4K jalan, nggak ada masalah. Gue bakal kasih lihat juga suhunya juga. Lihat keren nggak cuy ya. Paling nggak udah gue upgrade semua. Habis itu untuk CPU-nya nih ASRock A320M HDV. Untuk fan prosesornya ini jalan di 2400 RPM, 2300 RPM ya. Kalian bisa lihat nggak di sini? Semoga kelihatan ya, 2300 RPM. Habis itu untuk suhunya jalan di minimalnya di 34 derajat Celcius ya. Ini berhubung gue juga lagi buka Valorant juga nih, terbuat testing game juga ya. Oke, ini pakai AMD Athlon 3000G yang bekas. Pakai motherboard A320M HDV, RAM-nya udah gue overclock ke 2666 MHz gitu loh. Menurut gue udah cukup. Gue mau naikin dikit aja karena untuk frekuensi RAM-nya ini standarnya di 2400. Gue nggak berani naikin terlalu banyak gitu loh, kan gue mikirin usia RAM-nya juga. Kalau gue begitu, gue orangnya jujur gue agak paranoidan. Tapi sebenarnya sih kalau belum blue screen ya aman-aman aja. Cuma kalau gue pribadi gue udah serak kayak gini ya. Oke, monitornya juga standar, ini juga LG standar. Ini monitor gue dapet bekas. Semuanya barang yang baru di sini, cuma motherboard, RAM, power supply, sama fan prosesor. Prosesornya bekas, SSD bekas, casing PC-nya juga ya bekas hitungannya. Nggak pakai hard disk juga di sini. SSD-nya cuma 240 GB ya. Ini cuma paling antara PC nganggur, kalau ini buat pakai testing gue doang ya. Kalau nggak buat iseng-iseng gue doang. Karena gue tuh buat ngedit video segala macem, gue masih pakai laptop. Ini pure buat kasih kalian aja kan. Gue pengen ngidupin PC yang udah kurang lebih 4 tahun mati gitu loh. Ini casing dianggurin udah 4 tahun sayang gitu ya. Jadi ya kayak gini lah rakitannya ya. Oke. Habis itu gue mau kasih lihat lagi, ini pakai AMD Athlon 3000G ini.
Ntar, Athlon 3000G. Dia 2 core 4 thread ya. Habis itu core speednya jalan di 3,5 GHz ya. 3500 MHz atau kita bisa bilangnya 3,5 GHz. Untuk RAM-nya sendiri gue udah overclock lagi ke 2600 MHz, 2666 ya. Oke, habis itu bentar. Ini gue mau kasih lihat kalian GPU Z-nya mana nih? Pakai AMD Radeon Vega 3 ya. Untuk main game-game juga gue rasa masih enak banget. Ya, ini budgetnya pokoknya murah banget lah. Nggak murah banget sih kalau buat gue. Cuma ini hitungannya udah mantep banget. Oh iya, ini juga udah DDR4 RAM-nya. RAM-nya udah DDR4. Udah pakai SSD. Fan prosesornya RGB. Ya. Power supply-nya baru lah. Ini power supply-nya 500 watt. Sebenarnya bisa pakai 400 watt juga oke, ini PC nggak ada masalah karena belum pakai VGA eksternal lagi. Mungkin kalau gue mau upgrade, mungkin gue bisa upgrade ke maybe ke GTX 1050 Ti atau Radeon RX berapa ya, ada satu yang nggak pakai power connector tuh, bisa upgrade ke situ juga ya. Sekarang gue bakal testing buat main game Valorant ya, tapi cakep lah ya guys ya. Ini casing PC udah usia 13 tahun, bisa gue pakai lagi ya, gitulah ya. Oke, kita bakal testing main Valorant yang deathmatch aja. Oke guys, dan udah masuk ke game Valorantnya. Sekarang gue bakal testing kalau untuk main game kayak gimana gitu ya, FPS-nya bisa jalan di berapa. Untuk settingannya, ini settingannya rata kiri semua. Berhubung gue tuh tipikalnya sebenarnya tuh gue penggila FPS banget kalau main game. Jadi gue lebih prefer semuanya di nonaktifin. Bentar, kalian bisa lihat ya, nonaktif, semuanya rata kiri, rendah, nonaktif, tidak ada, pokoknya semuanya nonaktif. Berhubung ini PC bener-bener budgetnya juga, gue udah budgeting cekak-cekakan juga gitu ya. Oke, habis itu kita bakal coba nih kalau kita main ya. Ini pokoknya budget PC-nya hitungannya murah banget lah ya. Udah DDR4, pakai AMD Athlon 3000G, RAM-nya 8GB, pakai SSD. SSD-nya SSD yang udah lama sih, gitu loh. Udah lama nggak dipakai, ini PC-nya rusak. Jadi kebetulan gue ada rezeki, gue bangun lagi. Motherboard-nya gue beli yang baru. Power supply, fan prosesornya bekas. Prosesornya gue beli yang tray. Tray itu biasa dia nggak ada bungkusnya, gitu ya. Karena gue pengen tekan budget di sini. Nah, dan di sini kalian bisa lihat untuk game Valorant di sini sekitaran 120 fps, 110 frame per second ya. Ini berhubung gue main pakai satu tangan nih guys. Kelihatan nggak? Lihat, sekitar 90 ya. Kelihatan ya? Tuh. 100 frame per second lah ini. Ntar bakal gue sebutin semua harganya satu-satu, tenang aja. Nah, karena gue copo juga main game Valorant ya, pokoknya murah lah guys. Kalau di total semuanya sekitaran 2 juta. Pokoknya harganya sekitaran 2 juta rupiah. Tapi ini belum termasuk casing, SSD 2 jutaan lah, 2,2 lah. Belum termasuk casing, SSD sama hard disk ya. Casing, SSD sama hard disk. SSD kenapa nggak gue hitung? Karena SSD-nya bekas, casingnya bekas. Cuma kalau di total semua, kalau pure mungkin bisa 2,5, 2,6, 2,7 mungkin. Oke? Sekitaran segitulah. Ya. Belum keyboard mouse sama monitor lagi. Gitu. Cuma kalau gua rakitin bisa tekan budget gak? Ya bisa-bisa aja sih. Cuma kalau kalian misalkan kayak main game GTA 5, ini gua nggak download game GTA 5, gua cuma download pure Valorant doang. Karena untuk game GTA 5
itu sekitaran 100 GB. SSD gue cuma 240 GB, itu download segitu aja SSD gue udah mau penuh gitu. Oke, ntar gue bakal cantumin semua harganya lah, pokoknya harga sekitaran 2 jutaan lengkap. Ntar semua link gue taruh di deskripsi, kalau kalian mau ngikutin rakitan PC kayak gini ya silakan gitu ya. Ya udahlah ya, ini pokoknya PC-nya udah nyala dengan baik. Mungkin gue bakal kedepannya bakal buka jasa rakit PC juga. Ntar gue bakal buatin rules-nya semuanya, ada fee-nya juga untuk jasa rakit PC gue juga. Dan gue akan bertanggung jawab juga gitu loh, kalau misalkan bisa kalian kenapa-napa. Makanya gue bos bener-bener cek pada saat gue kirim ke rumah kalian PC-nya nyala normal atau enggak gitu loh. Oke, dan pasti ada bayarannya juga lah buat jasa rakitnya juga. Atau mungkin kalian mau siapin racikannya, gue yang rakit, atau mungkin gue yang kasih kalian kayak saran bagusnya diganti brand ini, diganti brand itu juga. Tapi gue nggak mau yang harus yang bener-bener gitu. Oke, so yaudah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Pokoknya ini PC AMD Athlon 3000G, nggak pakai VGA eksternal, ya. Ya udah. Pokoknya main Valorant juga masih smooth banget. Gue beli bekas semuanya. Prosesornya bekas, prosesornya doang yang bekas sih. Prosesor, casing, SSD bekas. Udah gitu aja. Ya udah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tech selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you.